Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Kembali lagi kita ketemu di ibadah online Hit Community. Saya percaya kita semua saat ini di rumah dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan yang pasti kita harus terus bersuka cita karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Sebelum kita mau mulai ibadah ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu dan cinta-Mu yang tidak pernah habis untuk kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji Engkau. Mungkin saat ini kami di tengah keterbatasan kami hanya bisa bertemu lewat online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang tidak terbatas, yang sanggup untuk menyatakan kuasa-Mu untuk setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oh
Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu mengerti setiap kita bagaimanapun keadaan kita saat ini. Kalau Tuhan sudah memilih kita, tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya untuk hidup kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan lagu ini sebagai iman kita. Kita mau ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Yesus
Tuhan. Shalom teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Siap untuk belajar firman Tuhan? Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa untuk kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih izinkan kami untuk kami bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tahu situasi semakin hari semakin sulit, situasi semakin hari semakin mencekam, dan membuat banyak orang, mungkin kami sendiri, mengalami kegentaran dalam hati kami. Namun satu hal yang membuat kami tetap bersyukur bahwa firman Tuhan senantiasa ada bagi kami sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian di dalam kegelapan. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang menuntun kami untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Kami percaya seperti firman-Mu mengatakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan-Mu selain dengan menjaganya sesuai kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Allah Roh Kudus, Engkau menerangi hati kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh belajar sungguh-sungguh dan menjadikan firman-Mu ini sebagai rema dalam hidup kami boleh mentaatinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan segala keterbatasan yang hamba-Mu miliki Tuhan. Mari Kau sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Insecure crisis. Krisis rasa tidak aman. Apa sih? Seperti apa contohnya? Misal ya, sebagai seorang karyawan, seperti saya seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Di situasi yang sulit seperti sekarang, masa pandemi, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang terdampak secara langsung dan mengakibatkan pendapatan perusahaan menurun drastis. Saya mengenal ada seorang teman yang usahanya omsetnya menurun sampai 60%. Bayangkan, dengan omset yang tersisa, dia harus membayar gaji karyawan, membeli bahan baku untuk produksinya, dan itu sangat menyulitkan. Belum lagi penjualan yang pasti akan turun drastis. Untuk perusahaan itu bisa survive, tetap bertahan, mungkin langkah-langkah ekstrim yang harus dilakukan oleh pemimpin perusahaan, yaitu mengurangi mulai dari mengurangi gaji karyawannya, ya kan, atau mengurangi jumlah karyawan itu sendiri. Dan sebagai karyawan kita pasti merasakan kecemasan, merasakan rasa khawatir. Wah, kalau sampai aku yang dipilih untuk di PHK bagaimana? Ya, atau mungkin nggak di PHK, status kita, posisi kita, jabatan kita diambil, digeser, kita dimutasi, dipindah ke tempat yang lain. Dan itu semua membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Dan ketika kita khawatir, kita cemas, kadang-kadang kita itu mulai mencari cara, tidak jarang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagaimana supaya kita dapat tetap mempertahankan posisi kita, status kita, mulai dari yang mungkin mengambil hati pemimpin perusahaan, bahkan sampai yang melanggar etika, norma-norma, hati nurani kita, bahkan kebenaran firman Tuhan, ya kan, mulai mencoba untuk menjatuhkan rekan kita supaya jangan saya yang dipecat, biar dia saja yang dipecat, sampai seperti itu, ya. Banyak yang mungkin kita jumpai, kita lihat hari-hari ini hal-hal seperti itu. Dan jangan sampai kita menjadi sama seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Kita harus bisa mempunyai cara mengatasi rasa takut ini, mengatasi rasa insecure ini tadi.
Contoh yang lain, mungkin sebagai pemimpin tadi, pemimpin perusahaan, wah gimana caranya aku bisa mempertahankan perusahaanku, aku khawatir kalau nanti perusahaanku bangkrut atau gimana, rasa tidak aman. Kemudian pasangan, ya ini lebih personal lagi, bagaimana kalau misalnya pasanganku selingkuh, takut ditinggal sama atau diputus sama pacarnya, gimana, mulai tidak percaya diri, melihat dirinya lebih buruk daripada orang lain, melihat orang lain lebih cantik dari dirinya sendiri. Nah, akhirnya mulai melakukan hal-hal yang konyol kadang-kadang, ya, yang aneh bahkan, ya kan, demi supaya dapat mempertahankan statusnya, posisinya, ya kan, sebagai member atau anggota dari sebuah komunitas, kelompok, ya kan. Kita tahu bahwa saat-saat sulit, apalagi kita nggak bisa sendirian, kita memerlukan dukungan support system, kelompok, komunitas. Ada komunitas yang baik, ada komunitas yang kurang baik, atau ada komunitas yang tidak baik. Nah, tapi kenyataannya kita membutuhkan dukungan teman-temannya di sekeliling kita. Karena itu kita mungkin khawatir, takut, jangan-jangan kalau misalnya aku nggak mengikuti lifestyle, nggak mengikuti apa itu yang sedang kekinian dimiliki oleh teman-temanku, aku ditolak, aku dikucilkan, aku dijauhi, ya kan. Semua teman-temannya pakai handphone terbaru, iPhone 11 misalnya, terus kita nggak punya, ya kan. Terus kita mulai ngerengek-rengek minta sama orang tua, padahal sekarang ekonomi sedang sulit. Orang tua terus-terusan direngeki sampai akhirnya terpaksa gesek kartu kredit, ya kan, untuk pengeluaran yang sebetulnya nggak penting, hanya demi menuruti keinginan anak supaya nggak ngerengek terus, ya, anaknya supaya nggak takut insecure, takut dikucilkan sama teman-temannya. Akhirnya orang tuanya yang berkorban gesek kartu kredit, dan di situ ekonomi keluarga itu akan menjadi semakin terpuruk. Lihat, kalau tidak dapat mengatasi rasa tidak aman yang muncul dalam situasi keadaan saat-saat ini, bisa berdampak lebih lama, lebih buruk, kemana-mana efek negatifnya. Sebagai orang tua atau sebagai anak, sama, status dan posisi kadang-kadang orang memandangnya itu menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Kalau masalah kesehatan, ya ada asuransi kesehatannya. Masalah harta benda, mobil, rumah, barang berharga bisa diasuransikan. Tapi kalau posisi, status, jabatan, belum ada asuransinya. Mungkin ada yang mau mencoba membuat asuransi untuk posisi atau untuk status gitu. Dijamin status sebagai presiden, direktur tidak akan di PHK selamanya, misalnya, ada nggak? Siapa yang dapat menjamin atau menggaransi status seperti itu, posisi seperti itu? Itu sebabnya mungkin ya nggak heran kalau ada orang-orang yang khawatir, merasa insecure, tidak nyaman. Nah, sekali lagi seperti saya katakan tadi, masalah ini sepele, tapi kalau nggak segera diatasi bisa menjadi buruk. Sekarang kita mau belajar sama-sama bagaimana cara mengatasi rasa takut, rasa tidak aman tentang status kita, posisi kita di masyarakat atau komunitas di sekitar kita, ya kan. Apakah kita ini sekarang sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kita perlu belajar sama-sama. Yuk kita sama-sama buka terlebih dahulu firman Tuhan yang dicatat
tertulis di kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangi ya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, garis bawahi kata untuk, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadikan ini sebagai ayat emas pribadi kita hari ini. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita pelajari satu demi satu tulisan kata-kata yang ada di Efesus 2 ayat 10 ini, untuk kita bisa menemukan rahasia bagaimana cara mengatasi rasa tidak aman tadi. Ya. Yang pertama, kita ini buatan Allah, masterpiece of God, Sang Pencipta alam semesta. Dan kita ini buatan Sang Pencipta alam semesta itu. Kita sering mendengar bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang pernah diciptakan di dunia ini. Ya kan? Kenapa? Di kitab Kejadian 1, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26-27 mencatat bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini istimewa, berharga, mulia, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau di pasal yang kedua ayat 4-7, di sana lebih detail lagi diceritakan atau dituliskan proses penciptaan manusia yang berbeda dari Allah menciptakan ciptaan yang lain. Ya kan? Kita buka sama-sama. Kejadian pasal 2 ayat 4-7. Saya akan bacakan. Kejadian 2 pasal 4-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lihat, bayangkan betapa berharganya, betapa istimewanya penciptaan manusia. Diciptakan dari tangan Sang Pencipta sendiri yang memproses, yang membentuk kita. Kemudian untuk menghidupkannya ada nafas yang dihembuskan. Jadi hembusan nafas Sang Pencipta mengalir dalam hidup kita. Itulah yang menghidupkan manusia. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu sebabnya manusia menjadi sangat istimewa. Saya pernah meniup balon, ya kan, untuk mempersiapkan sebuah acara. Saya tiup balon, yang lain bantu tiup pakai pompa. Saya
karena pompanya terbatas, saya pakai mulut ditiup gitu sampai besar, terus diikat. Dan saya lakukan itu untuk beberapa balon, ya kan. Ketika acara sudah selesai, karena banyak memenuhi tempat, harus dikempesi atau dibledosi gitu ya, supaya nggak makan tempat. Nah, waktu membledosi itu ada rasa eman, ada rasa sayang. Kenapa? Karena ada nafas kita di sana, ya kan. Waduh, kita tak bledosi, ini ada nafasku loh di sini, kira-kira gitu. Susah lakukannya, tiupnya, dibandingkan dengan yang pakai pompa biasa. Mungkin kira-kira seperti itu gambarannya, bahwa di dalam hidup kita, setiap kita manusia itu ada nafasnya Tuhan mengalir. Bayangkan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak menghargai hidupnya, itu sama sekali nggak, itu juga sama dengan tidak menghargai nafasnya Tuhan. Ada nafasnya Tuhan dalam hidupmu, itulah yang menghidupkan. Dan nafas itu kita kenal dengan sebutan Roh Kudus, Roh Allah yang menghidupkan hidup kita. Amin, saudara. Jadi mulai sekarang katakan bahwa aku ini berharga, aku ini mulia, aku ini istimewa. Jangan minder, jangan takut. Kadang-kadang mungkin kita sebagai pasangan, kita merasa minder karena kita melihat aku kurang cantik kalau yang wanita, atau yang cowok aku kurang ganteng, aku kurang tinggi, aku kurang ini dan kurang itu. Akhirnya mencoba untuk menutupi kekurangan dengan caranya sendiri, ya kan. Ya kalau misalnya caranya itu masih ada dalam batas-batas normal, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah nekat ngawur, ya kan, misalnya operasi plastik karena hidungnya kurang mancung, dimancungkan, ya kan, terus dagunya kurang dilincipkan, ya, operasi plastik. Yang suka operasi plastik hati-hati, nanti di kepala, di pipi kita ada merek plastiknya apa itu ya, lupakan. Jadi hati-hati, jangan ngawur untuk mencoba mengatasi rasa takut kita dengan melakukan hal-hal yang bodoh, apalagi sampai berani melanggar kebenaran firman Tuhan. Sudah, sadari sepenuhnya bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini istimewa. Saudara, percayalah dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang lain katakan tentang hidupmu. Kalau Tuhan yang menciptakanmu berkata kamu sempurna, kamu istimewa, kamu berharga, untuk apa kita mendengar orang lain yang mengatakan sebaliknya? Jangan mau ditipu oleh iblis yang berusaha untuk terus melemahkan hidupmu, ya kan. Kalau misalnya ada seorang mahakarya, pelukis, Da Vinci misalnya, Van Gogh, Pablo pokoknya pelukis lah yang master, ya kan. Kemudian dia akhirnya membuat lukisan yang sangat luar biasa, ya kan. Terus lukisan itu dipajang, dipamerkan. Apakah ada yang berani untuk mencela atau mengkritisi, terus bilang, oh warnanya ini kurang bagus, oh coretannya ini kurang tajam, atau oh ini, ada berani yang mengkritisi? Nah, yang mengkritisi itu orang biasa yang gak jago lukis. Terus kita mau mendengarkan siapa? Memilih mendengarkan pelukisnya yang melukis master, atau orang yang cuma bisa komentar, gak bisa ngelukis? Kita ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, dan Allah ngomong kita ini istimewa, kita ini berharga, kita ini sempurna. Udah, jangan dengarkan orang lain. Kalau kita mulai mendengarkan orang lain, melihat orang lain, bukan berarti saya tidak setuju untuk memperbaiki diri, ya kan, penampilan,
terus akhirnya membiarkan hidup kita, tubuh kita tidak dirawat dengan baik, berantakan. Bukan. Maksud saya adalah jangan sampai akhirnya kita itu mulai membandingkan. Nah ini, membanding-bandingkan boleh atau enggak? Tergantung apa yang dibandingkan terlebih dahulu. Kalau yang dibandingkan itu yang sifatnya otentik, yang datangnya dari Tuhan, ya kan? Hidung, ini kan otentik, Tuhan yang ciptakan. Terus bandingkan sama hidungnya temannya. Mulut dibandingkan sama bentuk mulutnya orang, ini kan otentik, asli dari Tuhan. Jangan dibandingkan. Tapi kalau misalnya yang mau dibandingkan itu karakter, yang mau dibandingkan itu sifat, attitude, perbuatan, boleh. Supaya apa? Kita belajar menjadi lebih baik, punya sikap yang lebih baik. Untuk memilih yang terbaik kadang-kadang kita perlu membandingkan kok. Kan nggak sembarangan kita langsung pilih. Jadi membandingkan boleh. Di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang dibandingkan. Kain dengan Habel dibandingkan, Nuh dengan orang-orang sebangsanya dibandingkan, Daud dibandingkan dengan Saul. Iya kan? Untuk memilih kita perlu membandingkan supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi yang tidak boleh membandingkan yang orisinil dari kita kepada orang lain. Kalau misal kita melihat yang lebih baik, kita menjadi minder. Kalau kita melihat yang lebih buruk, kita jadi angkuh, jadi sombong. Itu yang nggak boleh. Oke. Berikutnya yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa tidak aman terhadap posisi atau status kita di masyarakat. Kembali ke Efesus tadi. Yang pertama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ini untuk. Perhatikan kata untuk. Artinya apa? Dalam menciptakan segala sesuatu, terutama manusia, Tuhan itu mempunyai rencana. Tuhan itu mempunyai tujuan. Kata untuk itu menunjukkan sebuah purpose, sebuah tujuan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan itu punya tujuan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Bandingkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya, kata supaya garis bawah, itu juga menunjukkan sebuah tujuan. Ngapain Tuhan ciptakan manusia? Itu kata supaya. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah. Perhatikan, bayangkan, kita diciptakan untuk berkuasa. Kita diciptakan dengan sebuah tujuan, ya kan? Dan kuasa Allah itu yang menyertai kita. Jadi diciptakan dengan cara yang luar biasa istimewa. Kemudian diciptakan juga dengan sebuah maksud dan tujuan. Dibekali dengan otoritas atau kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Burung, itu kan ciptaan Tuhan. Burung, ikan, hewan-hewan, ya kan? Semua yang ada di bumi. Tuhan membekali manusia dengan kuasa. Kalau dilihat di Efesus pasal 2 tadi, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang bagaimana? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bayangkan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah mempunyai rencana. Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya.
hidup sesuai dengan rencananya. Saya mencatat di sini, dalam setiap penugasan selalu disertai dengan otoritas atau kuasa untuk melaksanakan tugas itu. Saya ulangi sekali lagi. Penciptaan kita, keberadaan kita di dunia ini adalah sebuah bentuk penugasan. Status kita, posisi kita, jabatan kita, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita, masyarakat sekitar kita, itu adalah sebuah bentuk penugasan. Penugasan. Sebagai apapun peran kita, itu adalah penugasan yang selalu disertai dengan otoritas. Sebagai suami, saya ditugasi untuk membangun rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak saya, mengasihi istri saya, membawa keluarga saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan untuk itu saya mempunyai otoritas dari tempat yang maha tinggi sebagai suami. Firman Tuhan sudah memberikan semuanya, mengajarkan semuanya, memberikan aturan, rule-nya. Suami sebagai kepala, istri sebagai penolong. Otoritas atau kuasa untuk melaksanakan tugas itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir bahwa kita nggak bisa. Dalam setiap posisi, setiap status, setiap jabatan, setiap apapun yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, selalu ada hikmat Tuhan, selalu ada kuasa Tuhan yang menyertai sehingga dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Semuanya itu kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kata-kata dipersiapkan Allah sebelumnya itu juga dapat berarti kita ini menjadi mitra kerja Allah untuk menggenapi rencana Allah, ya kan? Tuhan punya rencana ketika menciptakan bumi, ketika menciptakan manusia. Tuhan punya rencana, dan rencana Allah itu Tuhan mau supaya kita yang menggenapinya. Bayangkan, kita menjadi mitra kerjanya Allah. Ada Paulus memberikan kalimat seperti itu di 1 Korintus 3 ayat 9a, dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. God's partner. Sudah lama gak dengar kata-kata itu ya. God's partner. Kita mitra kerja Allah, partnernya Tuhan. Wow, luar biasa. Supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kesalahan kita adalah seringkali kita itu menganggap segala yang kita peroleh, segala yang telah kita capai, yang kita miliki, itu adalah karena hasil kerja keras kita, hasil usaha kita. Jadi ketika yang kita miliki itu mulai terancam, kita akhirnya itu tadi saya katakan mulai khawatir, mulai takut, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat mempertahankan status kita, mempertahankan posisi kita, ya kan? Mempunyai pacar yang cantik, tiba-tiba pacarnya mulai dideketi sama orang, dan akhirnya mulai pacarnya itu kecantol sama orang. Wah, aku itu sudah berusaha untuk mendapatkan dia setengah mati, sekarang dia ditikung. Ya pokoknya mau diambil orang. Mulai akhirnya gimana caranya supaya pacarku ini bisa tetap sama aku nggak diputus, nggak ditinggal. Melakukan yang nggak benar, datang ke dukun, pakai ilmu pelet dan sebagainya. Waduh, jangan sampai teman-teman, kita anak Tuhan, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu, ya kan? Percayalah bahwa kalau misalnya kita memiliki sesuatu, kita memperoleh sesuatu, kita mencapai sesuatu, itu adalah karena pemberian Allah, kasih karunia Tuhan.
ya kan? Kalau Tuhan yang memberikan, itu akan tetap menjadi milik kita sampai kapan? Sampai rencana Tuhan digenapi, ya kan? Kita mempunyai pasangan, oh rencana Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Jangan takut pacarmu diambil orang. Kalau memang akhirnya ternyata hilang, diambil orang, ya berarti bukan pasanganmu, bukan yang terbaik dari Tuhan. Terus berarti kita nggak bisa mempertahankan, berusaha untuk ya bukan begitu juga. Kita serahkan semuanya sama Tuhan, ya kan? Berdoalah, cara yang paling benar. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, katanya Tuhan memberikan dia untukku, tapi kok sekarang dia mulai tertarik sama orang lagi. Ya serahkan sama Tuhan. Kalau dia milikmu, dia akan tetap menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Ada amin. Untuk hal yang lain juga sama. Status pekerjaan, status di perusahaan. Ingat, kita buatan Allah, kita milik Allah, dan kita punya penugasan. Dimanapun kita berada, posisi kita, peran kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Saya akan selesaikan dengan menyimpulkan. Oh ya, sebelumnya Galatia pasal 1 ayat 10. Tolong ini juga dicatat dengan baik. Galatia pasal 1 ayat 10 mengatakan seperti ini. Saya ulangi, Galatia 1 ayat 10 mengatakan seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Arti dari kata-kata Paulus ini apa? Jangan pernah menggadaikan Kristus untuk apapun, status apapun, jabatan apapun, posisi apapun yang dunia tawarkan, yang dunia berikan. Karena itu bukan dari dunia pemberian itu. Status, jabatan, kuasa itu datangnya dari Tuhan. Kalau seandainya untuk mempertahankan itu kita harus menggadaikan iman kita, menggadaikan kekristenan kita. Seorang karyawan misalnya, kalau kamu ingin tetap bekerja di tempat ini, ambil hati bosmu, temani dia pergi ke klub malam. Waduh. Kalau kamu ingin tetap ada di member ini, sama-sama dengan komunitas yang kamu suka di tempat ini, kamu harus mau sama-sama seperti kita. Ngerokok, omong kotor, mabuk. Karena kita takut kehilangan status kita, posisi kita. Ya udah dah, merem-merem kita lakukan. Padahal kita tahu itu mendukakan hati Tuhan. Ayat ini jelas berkata, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya akan rangkum bagaimana cara mengatasi rasa tidak aman terhadap status atau posisi kita saat ini. Sadari sepenuhnya bahwa kita, satu, berharga dan mulia di mata Tuhan. Jangan minder. Dua, kita punya otoritas dari tempat yang maha tinggi untuk setiap status atau posisi kita. Jangan ragu. Ketiga, kita dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk setiap status atau posisi yang kita miliki saat ini. Jadi jangan takut. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Mantapkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, agar tertanam dengan baik. Bantu kami untuk tetap menyadari, memahami bahwa segala status posisi yang kami miliki saat ini, peran dan fungsi yang kami
hidupi saat ini, semuanya itu adalah datang dari Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian anugerah dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu Tuhan, kami gak akan merasa khawatir lagi, kami gak akan merasa takut lagi untuk kehilangan apapun itu. Karena kalau Tuhan yang memberikan kepada kami, maka Tuhan juga yang akan memberikan kami kemampuan, kesanggupan untuk kami menyelesaikan segala rencana Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, untuk kami dapat hidup sebaik-baiknya seperti yang Tuhan mau, hidup dan tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Mari Tuhan Yesus, sebagai apapun kami di dunia ini, biar kami tetap memancarkan citra Kristus, menjadi saksi-Mu, mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak takut, kami tidak goyah, kami tidak gentar, kami tidak akan pernah sekalipun Tuhan menggantikan Engkau dengan yang lain. Segala harta, tahta, kuasa yang ada di dunia ini semua datang dari Tuhan. Sebab itu Engkaulah yang terbaik yang kami miliki, dan kami tidak akan pernah melepaskan diri-Mu untuk yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami akhiri ibadah online kami hari ini, dan tetap kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, situasi kondisi saat ini. Bapa, dengan kemurahan-Mu, dengan kuasa-Mu, kami tahu tidak ada yang mustahil yang dapat Engkau kerjakan. Kami tetap berdoa menjaga bangsa negara kami Tuhan, dan memulihkan bangsa negara kami. Jauhkan segala virus, kuman, penyakit. Sembuhkan setiap yang terluka, sembuhkan setiap yang sakit, khususnya jemaat di community Tuhan yang mungkin ada yang sakit atau keluarganya yang sakit terinfeksi virus atau kuman, penyakit atau penyakit yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, yang bertanggung jawab seluruh kehidupan kami, kepadanya kami berharap. Dokter dan segala dokter, tabib dan segala tabib, kami percaya Kau yang menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh kembali bersukacita, menjadi saksi Tuhan, hidup dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jagai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berikan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami, supaya dapat mengambil kebijaksanaan yang terbaik dengan penuh hormat, takut akan Tuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.